Hola brother, iOS 16.1 udah semakin deket aja nih di tanggal perilisannya. Kali ini aku ingin bahas iOS 16.1 Beta 3 yang baru-baru ini dirilis oleh Apple. Bersamaan dengan dirilisnya iOS 16.1 Beta 3, Apple juga ngerilis iPadOS 16 Beta 10 yang kemungkinan besar di bulan Oktober akan rilis. Untuk waktu pastinya sendiri aku belum dapat konfirmasi secara resmi, nanti kalau aku udah mendapat informasi aku share ke kamu semua, biar kita sama-sama memantau perkembangan dari iOS 16.1. Jangan lupa juga like video ini dan share juga subscribe biar makin banyak yang nonton dan bisa ngasih manfaat lebih banyak lagi. Oke, kayak biasa kita akan mulai dari size update iOS 16.1 developer beta yang aku dapat di iPhone XR. Ukurannya nggak terlalu gede, cuma 400-an MB, 468,2 MB tepatnya. Memang pada update kali ini nggak ada improvement atau fitur-fitur yang baru, hanya beberapa penyesuaian dan adaptasi setelah penyempurnaan dari fitur-fitur yang udah ada. Dan buat kode dari build numbernya sendiri ada di 20B5056E. Beberapa poin perubahan yang bisa kita cermati di iOS 16.1 Beta 3 antara lain, yang pertama ada di aspek interface wallpaper yang diredesign oleh Apple. Di settingan wallpapernya kali ini menampilkan multiple layout yang udah kita set sebelumnya. Waktu di iOS 16.1 Beta 2 kemarin, settingannya hanya single aja. Kalau sekarang udah bisa multiple, bisa kita pilih beberapa layout yang udah kita setting. Dan kita juga bisa melakukan add new wallpaper dengan gampang dan simple. Kita bisa pilih tombol di bawah atau bisa kita slide ke area paling kanan dan kita bisa menambahkan wallpapernya. Dengan interface setting yang diredesign kali ini tentu bakal mempermudah dan membuat kenyamanan kita semakin meningkat. Namun di menu setting wallpaper ini kita hanya bisa men-change atau mengubah atau mengganti wallpaper lock screen atau wallpaper home screen aja. Untuk menambahkan widget di halaman lock screen kita tetap harus melalui lock screen-nya untuk melakukan setup widgetnya. Lanjut di poin yang kedua adalah penambahan fitur di aplikasi App Store. Kalau kita lihat di setting di sini ada opsi yang namanya in-app content. Kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan, disesuaikan dengan kebutuhan aja. Poin berikutnya adalah di menu Focus Mode. Focus Mode juga ada redesign dari grafisnya. Kalau kita lihat di sini beberapa grafis yang ditampilkan kelihatan lebih fresh dan lebih personal lagi. Jadi misalnya kita pilih driving focus, maka grafis yang ditampilkan juga orang yang lagi nyetir atau berkendara. Kalau di iOS sebelumnya cuma gambar handphone secara general aja. Di sini looknya lebih personal dan lebih spesifik. Begitu juga kalau kita memilih opsi di gaming focus, ya ada ilustrasi di sana orang yang selayaknya lagi bermain game. Jadi lebih menarik grafisnya daripada sebelumnya tampilannya yang universal. Memang ini hal yang kecil yang nggak berpengaruh secara performa dan bagi sebagian orang mungkin ini nggak penting. Tapi Apple cukup jeli melihat hal-hal detail yang bisa dimaksimalkan untuk memperindah iOS 16.1 nantinya. Lanjut di fitur berikutnya yang Apple redesign adalah AirDrops. Jadi icon AirDrops ini Apple sedikit merubah supaya lebih dinamis, mungkin lebih modern dan lebih kekinian. Namun ini hanya ada di iPhone 14 series aja. Untuk iPhone-iPhone yang lain di bawah 14 series ya sama aja tampilannya kayak sebelumnya. Selain itu ada juga beberapa info kalau AirDrops dan Apple Music-nya katanya ada sedikit bugs di iOS 16.1 Beta 2 dan akhirnya Apple sudah melakukan perubahan atau perbaikan di iOS 16.1 Beta 3 ini. Kalau di iPhone XR yang aku pakai ini sih nggak berasa ada bugs di Apple Music ataupun di AirDrops-nya. Mungkin kejadiannya ada di 14 series aja. Kebetulan aku belum pegang iPhone-nya. Selain itu, untuk iPhone 14 series juga ada perbaikan pada fitur Picture in Picture untuk aplikasi YouTube. Kalau sebelumnya ketika melakukan PIP atau Picture in Picture itu layarnya jadi blank hitam, tapi di iOS 16.1 Beta 3 ini udah normal dan bisa berjalan dengan mulus dan lancar. Lanjut, kita akan coba cek storage-nya. Untuk storage sendiri berjalan dengan normal, lancar, loadingnya juga ini relatif cepat. Dan untuk iOS maupun sistem data di sini terpantau sekitar 7-8 gigaan, masih dalam porsi yang normal dan wajar-wajar aja. Kalau kamu ada yang install versi beta 3 ini, apakah storage yang kamu punya di iPhone kamu itu relatif aman atau ada bug? Coba kamu ceritain aja di kolom komentar. Kita akan lihat elemen lain yaitu aspek daya tahan baterai. Untuk baterainya sendiri setelah update iOS 16.1 beta 3 ini di iPhone XR aku ternyata ada penurunan dari baterai health-nya. Yang tadinya 81% atau 80% kalau nggak salah, jadi 79%. Statusnya juga jadi service dan memang agak sedikit boros setelah kurang lebih 1-2 hari aku pakai, yang biasanya screen on time-nya itu bisa sekitar 4 jam bahkan lebih, ini bisa kurang dari itu. Dan untuk proses charging juga agak sedikit panas di bodi bagian belakangnya.
Tapi aku belum coba lebih lama lagi sih, baru ngecas 2-3 kalian. Nanti kita lihat kayak gimana, dan kalau ada perkembangan pasti aku infoin ke kamu. Kita lanjut di performance. Untuk CPU di single core-nya dapat poin 1120. Ada peningkatan yang tadinya cuma 1103 aja. Sementara untuk multicore-nya juga ada peningkatan yang cukup signifikan menjadi 2715 yang tadinya cuma 2478 aja. Namun berbeda untuk GPU-nya, ada penurunan yang tadinya 5446, sekarang skor yang didapat cuma 5337. Yes, kurang lebih itulah kondisi iOS 16.1 beta 3 di iPhone XR aku. Dan untuk jadwal rilisnya seperti yang tadi udah aku sampein, belum ada info pastinya, tapi kemungkinan besar akan ada di awal-awal Oktober berbarengan dengan iPadOS 16.1. Oh ya, buat kamu yang ada di iOS 16.1 beta 2 ataupun beta 3, jangan nanya kenapa nggak dapat update 16.0.2 yang kemarin ada di iOS officialnya. Tentu nggak bakal ada update 16.0.2 karena iOS 16.1 posisinya lebih tinggi daripada 16.0.2. Dan perlu kamu tahu, 16.0.2 itu adalah update resmi, sementara 16.1 ini masih versi beta. Jadi aku harap kamu makin tahu tentang hierarki dari iOS ini. Dan kalau kamu belum paham juga, nggak apa-apa, jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas, dan jangan merasa minder. Ikuti aja setiap update video dari channel ini, mudah-mudahan bisa membantu kamu menambah wawasan dan pengetahuan kamu sehingga kamu lebih mengenal lagi dunia per-Applean. Oke, itu aja informasinya. Makasih udah support channel ini. Jangan lupa bagikan sebanyak-banyaknya karena kadang kecil buat kita namun berarti besar buat yang lain. Thank you for watching. I'll see you. Bye-bye.